wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh, masih ingat kemarin kita belajar apa? Belajar tentang tokoh-tokoh dan usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Iya, hari ini juga kita masih membahas tentang tokoh-tokoh dan usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu tokoh-tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu ada siapa saja? Ada Insinyur Soekarno, Ya, terus kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, yang tokoh ketiga Hatta, yang ketiga Sayuti Melik. ya, itu adalah tokoh-tokoh untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada Insinyur Soekarno, Hatta, dan Sayuti Melik. Dan untuk usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu ada apa aja? Ada BPUPKI, kemudian ada PPKN. PPKI. Oh, PPKI ya. Iya. Baik, kita akan mulai dari tokoh-tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan. Ya. Ya, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Nah, ini gambar Insinyur Soekarno, bisa dilihat ya. Iya Bu. Bisa lihat di sini biografi dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal berapa? 6 Juni 1901. Iya, betul. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Meninggal pada tanggal 21 Juni 1900 berapa? 70. Ya. Dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Pendidikan Insinyur Soekarno itu ada di HIS di Surabaya. Kemudian di mana lagi? Bukri Burger School atau Ya. BS. Kemudian di Technics Hockey School atau THS di Bandung. Nah, kemudian peranan Insinyur Soekarno dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ada apa aja? Sebagai penggagas dasar negara. Ya, kemudian pendiri Aglemense Studi Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Kemudian Insinyur Soekarno juga menjadi proklamator atau pembaca teks proklamasi Indonesia. Kemudian ada tokoh yang kedua, ada siapa? Hatta. Ya, Hatta. Ini bisa dilihat fotonya, Ya kan? Nah, nama panggilannya adalah Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Dimakamkan di mana? TPU Tanah Kusir, Jalan Raya Bintal, Bu. Ya, itu tepatnya di mana? Jakarta. Kemudian Bung Hatta pendidikannya ada di mana saja? Europis Leger School, Ya. sekolah dasar untuk anak-anak Hindia atau Eropa dan bangsawan. Yang kedua ada di mana? Mir Uitgibrit Leger on the Mir Wis. Uitgibrit Leger on the Wis yang berada di Padang. sekolah menengah pertama pada zaman kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1921 sampai 1932 Bung Hatta sekolah di Handels Hockey School atau di Rotterdam, Belanda. Nah, peranan tokoh Hatta dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, ada apa?
menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar. Nah, itu pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, kemudian yang kedua ada menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta dipercaya mendampingi Insinyur Soekarno. Nah, menjadi wakil presiden pertama di Republik Indonesia. Ya, kemudian peranan Bung Hatta yang ketiga ada apa? Menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, Suatu organisasi pergerakan mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ada tokoh yang ketiga ada Sayuti Melik. Bisa dilihat ya fotonya. Nah, nama panggilan Sayuti Melik yaitu ya Sayuti Melik, lahir pada tanggal 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta, Kadisopo, Rejo, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, pendidikan Sayuti Melik itu dimulai dari Sekolah Dasar Ongko Loro di Srowolan, Solo yang hanya tamat sampai kelas 4 dan kemudian melanjutkannya di Yogyakarta. Kemudian ada peranan Sayuti Melik dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah menjadi golongan pemuda yang menyaksikan penyusunan naskah proklamasi bersama dengan Soekarni. Yang kedua, Sayuti Melik diposisikan sebagai pembantu Soekarno pada proses penyusunan naskah proklamasi. Adapun Soekarni sebagai pembantu Bung Hatta. Ya. Kemudian yang ketiga, Sayuti Melik merupakan sosok yang memberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia dan menjadi atas nama bangsa Indonesia. Gagasan ini berhasil meredakan ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. Kemudian yang keempat, Sayuti Melik adalah sosok yang mengetik naskah proklamasi hasil gagasan golongan tua yang dibacakan oleh siapa? Sayuti Melik. Yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sayuti Melik itu hanya mengetik naskah. Ya. Kemudian ada usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, usaha-usahanya itu ada apa aja? BPUPKI dan PPKI. Ya, yang pertama kita bahas BPUPKI dahulu ya. BPUPKI juga disebut sebagai Dokuritsu Chumdi Chosakai. Dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 67 orang, di mana 60 orang tersebut dan 7 orang Jepang dan 60 orangnya Indonesia. Orang Jepang yang bertugas mengawasi diketahui oleh Rajiman Wejo-Diningrat dan Wakil Ketua Hibangase Yoshia Jepang serta Soe-Roso. Kemudian tugas BPUPKI. Di sini ada tugas-tugas BPUPKI. Yang pertama, BPUPKI mempunyai tugas membahas mengenai dasar negara. Yang kedua, sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. Kemudian yang tiga ada apa? Bertugas membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. Ya, selanjutnya bertugas untuk membantu panitia 9 bersama panitia kecil.
Kemudian yang terakhir itu BPUPKI bertugas sebagai panitia 9 yang menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, tadi ada tugas-tugas dari BPUPKI. Sekarang ada tujuan BPUPKI. Tujuan terbentuknya BPUPKI itu apa? Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Yang kedua, mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mengenai Tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Kemudian usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang kedua ada PPKI. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kepanitiaan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Kepanitiaan ini awalnya beranggotakan 21 orang sebelum akhirnya Insinyur Soekarno menambahkan 6 orang lagi di dalamnya tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Tugas PPKI di sini itu yang pertama ada menyusun dan mengesahkan konstitusi. Yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Yang ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Yang keempat, memperjelas wilayah Indonesia. Nah, selesai. Ya, materi hari ini adalah tokoh-tokoh dan usaha dalam mempersiapkan. Tadi sudah dipaparkan materi-materinya tentang apa aja? Insinyur Soekarno, kemudian ada Hatta, yang ketiga Sayuti Melik, dan usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ada BPUPKI dan BPEKI. Di sini Ibu mempunyai permainan. Nanti kalian susun menjadi gambar tokoh yang utuh. Kemudian kalian isi lembar ini dan salah satu kelompok nanti maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Bu. Udah selesai lesunnya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kemudian perwakilan dari salah satu kelompok maju untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya. Coba bareng di sini. Nah, ini gambar apa? Insinyur Soekarno. Ya. Bisa dideskripsikan tentang Insinyur Soekarno itu apa? Namanya Insinyur Soekarno. Ya, bisa dilihat ya. Ya, terus Tempat tanggal lahir 6 Juni 1902. Tempat lahir di Blitar, Jawa Timur. ya, wafatnya di mana? Tadi sudah di Wafatnya pada tanggal 21 Juni 1970. Ya, terus apalagi yang bisa diidentifikasi? Pendidikannya di Surabaya. Yang kedua, Hugri Burger School atau HBS. Yang ketiga, Teknisi Ugi School atau THS di Bandung. Siapa nama istrinya Insinyur Soekarno? Istrinya ada 3, Bu. Ya, siapa saja? Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi. Ya. Nama anak-anaknya ada? Ada Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guru. Itu dari Fatmawati. Ya, terus Yang dari Hartini ada 2, siapa saja? Taufan dan Bayu. Terus yang ketiga dari Ratnasari Dewi, Kartika.
Soekarno adalah pencetus dasar negara Pancasila. Nah, Soekarno selain pencetus itu sebagai apa? Proklamator Republik Indonesia. Terima kasih. Tadi sudah belajar tentang tokoh-tokoh dan usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tadi kita belajar apa lagi? Jadi menyusun puzzle dan menjawab soal-soal dari ibu guru. Nah, yang bisa diidentifikasi dari puzzle ini apa aja tadi? Tentang Tentang lahirnya Insinyur Soekarno, terus Ya, apa lagi? istri-istrinya, Ya, terus? anak-anaknya, dan sejarah-sejarahnya. Iya. Selain bisa mengetahui tokoh-tokoh ini, juga bisa mengetahui usaha-usaha apa aja dalam mempersiapkan kemerdekaan. Nah, setelah itu Ibu bagikan soal dikerjakan waktu 20 menit, bisa? Bisa? Nanti dikumpulkan kembali. Soalnya sudah selesai, Sudah, Ibu. bisa dikumpulkan kembali. Bisa. Ya. Nah, mengulas materi tadi, apa yang bisa diambil dari materi yang telah disajikan tadi? Nah, BPUPK itu dibentuknya pada tanggal berapa tadi? 29 April 1945. Kemudian, Insinyur Soekarno lahir pada tanggal berapa? 6 Juni 1901. Ya. Sudah bisa paham materi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.